Teman-teman pejuang UKOM, P3K maupun SKB, yuk semangat, ujiannya sudah dimulai kan? Harus belajarnya ditingkatkan ya teman-teman. Mari kita lihat soal-soal yang akan dibahas di sini juga. Dipelajari ya teman-teman, jangan di-skip-skip, dipahami poin-poinnya. Oke, diikuti terus teman-teman. Seorang perempuan usia 20 tahun, usia kehamilan 34 minggu, datang ke BPM diantar oleh keluarganya dalam kondisi tidak sadar dan mengalami kejang-kejang. Hasil pemeriksaan tekanan darah 180/110, nadi 100 kali per menit, pernafasan 16 kali per menit, DJJ irregular, serta terdapat penimbunan cairan pada wajah, tangan, dan kaki. Penata laksanaan yang tepat pada kasus itu adalah A. Merujuk ke rumah sakit, B. Memberikan MGSO4 dan rujuk ke RS, C. Memberikan diazepam dan rujuk ke RS, D. Pasang infus dan rawat di BPM sampai sehat, E. Memberikan MGSO4 dan diazepam serta merujuk ke RS. Penata laksanaan yang tepat pada kasus tersebut adalah dengan memberikan MGSO4 dan kemudian pasien dirujuk ke rumah sakit. Pemberian MGSO4 ini diutamakan untuk pasien dengan gangguan fungsi organ-organ penting, misalnya untuk mengatur tekanan darah, memperbaiki asidosis, mencegah terjadinya dekompensasi kordis, dan mempertahankan ventilasi paru-paru. Maka jawaban yang tepat itu adalah B. Memberikan MGSO4 dan merujuk ke RS. Seorang perempuan usia 30 tahun, status obstetri G2 P1A0, usia kehamilan 28 minggu, datang ke RSUD dengan keluhan mengeluarkan darah yang berwarna merah segar dari jalan lahir, namun tidak disertai nyeri perut. Hasil pemeriksaan keadaan umum lemah, pucat, DJJ reguler 155 kali per menit. Berdasarkan pemeriksaan USG, plasenta terletak di segmen bawah rahim. Diagnosis yang tepat untuk pasien tersebut adalah A. Plasenta akreta, B. Plasenta previa, C. Solusio plasenta, D. Plasenta increta, E. Retensio plasenta. Diagnosis yang tepat untuk pasien tersebut adalah plasenta previa. Plasenta previa itu terjadi ketika plasenta berada pada segmen bawah rahim atau uterus. Hal tersebut menyebabkan tertutupnya sebagian atau seluruh pembukaan jalan lahir. Seharusnya plasenta itu terletak di bagian fundus atau di atas rahim, namun bisa juga sedikit ke kanan atau ke kiri. Dan ciri khas daripada plasenta previa itu yaitu warna darah berwarna merah segar. Maka jawaban yang tepat di sini adalah B. Plasenta previa. Seorang perempuan usia 27 tahun dengan kehamilan 38 minggu datang ke puskesmas diantar oleh ibunya. Saat dilakukan anamnesis, pasien mengeluh mules yang semakin sering. Hasil pemeriksaan diketahui KU baik, tekanan darah 110/70, nadi 80 kali per menit, pernafasan 24 kali per menit, TFU 30 cm. Kepala sudah masuk 2/5. Berdasarkan hasil VT, diketahui porsio tipis lunak, pembukaan serviks 8 cm, selaput ketuban masih utuh, presentasi kepala dan penurunan HOT 3. Diagnosis untuk kasus tersebut adalah A. Infartu kala 1 fase laten, B. Infartu kala 1 fase aktif, C. Infartu kala 1 fase aktif akselerasi, D. Infartu kala 1 fase aktif deselerasi, E. Infartu kala 1 fase laten memanjang. Diagnosis untuk pasien tersebut adalah infartu kala 1 fase aktif. Pasien dapat dikatakan telah mengalami infartu kala 1 apabila sudah ada pembukaan serviks dan kontraksi teratur minimal 2 kali dalam 10 menit selama 40 detik. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah infartu kala 1 fase aktif. Seorang pasien perempuan usia 49 tahun datang ke BPM dengan keluhan sering pusing,
merasa panas, nyeri pada persendian, sering berkeringat, keluar keringat pada malam hari, mengalami dispareunia saat bersenggema dan sudah tidak haid selama 2 bulan. Diagnosis yang tepat untuk kasus tersebut adalah A. Senium, B. Menopause, C. Klimakterium, D. Premenopause, E. Postmenopause. Berdasarkan keluhan di atas, sering pusing, merasa panas, nyeri pada persendian, sering berkeringat pada malam hari, mengalami dispareunia saat bersenggema dan sudah tidak haid selama 2 bulan, atau haid mulai tidak teratur, maka diagnosis kasus ini adalah pasien mengalami pramenopause. Maka jawaban yang tepat adalah D. Pramenopause. Seorang bayi usia 2 bulan dibawa oleh ibunya ke PKM untuk diimunisasi. Hasil pemeriksaan berat badan 4.500 gram. Dilihat dari KMS, bayi itu baru saja mendapatkan imunisasi HB0 dan polio 1. Jenis imunisasi yang harus diberikan pada bayi dalam kasus tersebut adalah A. DPT-1, B. BCG, C. Campak, D. DPT-2, E. HB2. Sesuai data di atas, bayi berusia 2 bulan sudah mendapatkan HB0 dan polio 1. Maka imunisasi yang harus diberikan pada bayi dengan usia 2 bulan adalah imunisasi BCG. Imunisasi BCG optimal diberikan ketika bayi berusia 2-3 bulan. Apabila vaksin BCG diberikan setelah usia 3 bulan, uji tuberkelin perlu dilakukan. Akan tetapi, bila tidak memungkinkan dilakukan uji tuberkelin, bayi tersebut perlu diobservasi selama 7 hari, dan bila terdapat reaksi lokal cepat di tempat suntikan, maka bayi perlu dievaluasi lebih lanjut atau diagnosis TB. Maka jawaban yang tepat di sini adalah B. BCG. Seorang bayi laki-laki usia 9 bulan dibawa ibunya ke puskesmas untuk imunisasi campak. Hasil pemeriksaan berat badan 7.500 gram, kondisi bayi sehat dan belum pernah menderita campak sebelumnya. Cara penyuntikan imunisasi yang tepat pada kasus itu adalah A. Subkutan, B. Intravena, C. Intrakutan, D. Intramuskular, E. Peroral. Cara penyuntikan imunisasi campak adalah dengan melalui subkutan atau di bawah kulit pada daerah lengan atas sebelah luar atau sepertiga bagian dari bahu, daerah dada, paha, dan sebelah luar, serta daerah sekitar umbilikus. Maka jawaban yang tepat adalah A. Subkutan. Seorang perempuan berusia 21 tahun melahirkan spontan di BPM. Bayi lahir langsung menangis, warna kulit merah, pernafasan teratur, dan gerakan aktif. Setelah diperiksa, terlihat TFU 2 jari di atas pusat, tidak teraba bagian janin, kontraksi baik, dan kandung kemih penuh. Prioritas tindakan pada pasien tersebut adalah A. Lakukan kateterisasi, B. Suntik oksitosin 20 intraunit per IM, C. Suntik oksitosin 10 intraunit per IM, D. Kateterisasi dan suntik oksitosin 10 intraunit per IM, E. Kateterisasi dan suntik oksitosin 20 unit per IM. Prioritas tindakan bidan pada pasien tersebut adalah melakukan kateterisasi dan suntik oksitosin 10 intraunit per IM. Jika kandung kemih dalam kondisi penuh, pemeriksaan kandung kemih dapat menggunakan kateter, nelaton steril, dan DTT. Selanjutnya dilakukan pemberian oksitosin untuk tindakan PTT dengan menahan fundus secara dorsokranial. Maka jawaban yang tepat adalah D. Kateterisasi dan suntik oksitosin 10 intraunit per IM. Seorang bayi usia 5 hari dibawa ibunya ke PKM dengan keluhan malas menyusu dan tidur terus. Hasil pemeriksaan kulit bayi berwarna kuning, daerah wajah, vital sign dalam batas normal, dan pemeriksaan penunjang menunjukkan kadar bilirubin 6 gram per dl.
Diagnosis yang tepat pada kasus tersebut adalah A. Chronic icterus, B. Icterus patologi, C. Icterus fisiologis, D. Hepatitis A, dan E. Hepatitis B. Berdasarkan kondisi bayi, maka dapat didiagnosis adalah icterus fisiologis yang ditandai terjadinya hiperbilirubin. Keadaan ini merupakan gejala fisiologis dan normal dialami oleh bayi baru lahir. Icterus fisiologis muncul pada hari ke-3 sampai hari ke-5 pasca lahir dan dapat terjadi karena bayi tersebut kurang menyusui atau minum ASI. Penanganan yang tepat adalah tetap memberikan ASI sesuai kebutuhan bayi dan berjemur di pagi hari. Maka jawaban yang tepat di sini adalah C. Icterus fisiologis.